siapkan mental, siapkan hati, siapkan jantung menghadapi akan terjadinya open network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Maaf ya kalau ada suara berisik karena ada TV ya, lagi nyetel TV buat pasien biar nggak sepi, biasanya seperti itu. Sebelum lanjut ke ocehan yang lain ya, saya ucapkan kepada subscriber Sina Channel yang selalu mendukung, mensupport channel ini, yang berkomentar positif atau negatif, saya ucapkan terima kasih juga setelah mampir ke channel saya. Dan tidak lupa saya mengucapkan nih sangat berterima kasih banget buat teman-teman yang selalu melakukan transaksi, yang melakukan barter, entah dengan koin Sidra, entah dengan koin Pi ya di Sinar Collection. Walaupun ya omongan orang itu tidak sesuai ya, maksudnya banyak banget celenehan-celenehan yang bahwa mengatakan saya ini penyerok, saya ini pengepul gitu kan. Patut tidak dicontoh apa yang saya lakukan itu kembali lagi ke diri kalian masing-masing ya. Karena kita tidak memaksa orang untuk mencontoh kita, karena prinsip orang itu beda-beda ya. Ada juga orang yang ingin sukses dengan jalannya sendiri, ada juga orang ingin sukses mengikuti orang lain. Itu seperti itu ya. Jadi buat teman-teman Sinar Collection, saya ucapkan banyak terima kasih banget, apalagi sekarang ya udah mau menjelang open network, terus dari Sidra, dari Pi Network gitu kan. Di sini masih banyak orang yang melakukan transaksi lagi, melakukan barter lagi, walaupun dengan harga masih mengikuti harga pasar gelap ya. Untuk Pi entah untuk Pi, entah untuk Sidra ya, kita masih mengikuti harga gelap. Jadi ada juga kita melakukan dengan nilai kesepakatan, itu seperti itu ya. Karena saya melakukan seperti itu karena untuk melakukan hal yang besar seharusnya kita dimulai dengan hal kecil. Gak mungkin langsung besar kalau gak ada yang kecil dulu. Gak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Gak mungkin ada angka 1 gak mungkin ada angka 1 sebelum angka 0 dulu. Kan sebelum 1 pasti 0 dulu. Nah, ibarat bayi baru lahir gak mungkin langsung lari. Nah, kita pun sama, berproseslah dulu gitu kan. Anak bayi baru lahir sampai tengkurap, sampai merangkak itu butuh berapa lama ya. Emang mungkin ya ini penambangan Pi Network ini udah sangat lama, dari tahun 2019 ya. Tapi kan untuk melakukan transaksi seperti ini itu diawali tahun 2022. Pertama ada enclose mainit, itu disitulah mulai ada barter, entah barternya kesepakatan, entah barternya mengikuti nilai yang mereka inginkan. Nah, hingga akhirnya lahirlah nilai GCP. Ya, mereka yang melakukan nilai GCP ya silahkan. Orang-orang yang melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan itu silahkan, karena itu menurut saya sah-sah aja, nggak ada yang ngelarang gitu kan, selagi tidak melanggar aturan gitu kan, seperti itu. Karena apa yang kita lakukan sekarang, contoh ya Sinar Collection melakukan transaksi dengan barter ya, contoh hari ini ada, terus kemarinnya juga ada dengan Pi juga gitu, walaupun sedikit-sedikit, terus ada juga dengan Sidra gitu. Pokoknya ya nanti itunya akan saya sepil-sepil untuk produk-produk yang udah di barter di Sinar Collection itu, walaupun sekarang kita baru bisa meredikan dengan sembako gitu, seperti itu ya. Insya Allah ya kedepannya kalau emang kita dananya udah siap, dananya udah ada ya, kita mungkin akan redikan semacam handphone gitu kan ya. Kita produk yang kecil-kecil aja dulu, yang penting jalan dulu. Karena karena ingin mencapai puncak itu butuh proses, butuh tanjakan, butuh tangga untuk naik ke puncak itu, seperti itu. Jadi menurut ya, emang ya kalau saya pribadi ya sekarang untuk menyikapi teman-teman semua yang selalu yang mendukung nilai GCP, janganlah kalau emang kalian itu mendukung nilai itu, jangan cuma ngomong doang, lakukanlah transaksi, lakukanlah barter gitu kan. Jangan cuma ngomong doang, wah channel ini tidak mendukung nilai GCP nih, saya tidak mendukung nilai GCP tapi saya jalan. Tapi yang ngomong, yang komentar seperti itu belum tentu melakukan transaksi, karena saya tahu
saya yakin semua yang ada komentar, hampir sebagian pioner yang ada dimanapun itu semuanya pengennya jadi pembeli bukan penjual gitu. Karena apa? Karena kalau kita penjual dari awal, sekarang kita butuh modal awal gitu kan. Tapi kalau untuk jadi pembeli, misalkan nilai GCP, misalkan beras ini atau emas atau motor dengan nilai GCP ini dengan sekian koin yang dikeluarkan, mereka mikirnya segitu. Tapi beda halnya dengan vendor pemikirannya. Kalau vendor kan sekarang belum ada investor yang berani, nilai P juga belum ada benar-benar yang fantastis, baru ada nilai 10.000 atau 11.000 itu di pembeli, di penyerok seperti itu. Ya bayangkan aja sekarang modal sendiri, ya emang ini untuk membuang apa sih maksudnya, membuang uang. Ya ini saatnya kita membuang uang. Tapi ya kita harap, saya harap semua teman-teman semua rekan-rekan semua jangan saling menghujat, jangan saling menyindir gitu. Orang yang melakukan transaksi dengan nilai GCP ya silahkan, orang yang melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan ya silahkan. Intinya seperti itu ya. Jadi jangan saling hujat menghujat atau bully membuli gitu kan. Dan kita nggak tahu setelah open network itu nilai P itu berapa, cara transaksinya seperti apa, kita kan nggak tahu. Makanya buat teman-teman semua, mulai dari sekarang siapkan mental ya, mental untuk menghadapi open network ya. Ya dalam arti mental itu kita kan nggak tahu, yang tadi saya bilang setelah open network itu nilainya apakah akan terjadi nilai GCP atau tidak. Kita benar-benar harus siap mental. Siapkan semua kita mental kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi, kita harus siap seperti itu. Nah, di sini ada juga komentar bagi mereka yang tidak sesuai harga GCP, sesungguhnya ikut menghancurkan perjuangan negara lain yang berdagang sesuai nilai GCP. Ya ini ya kak, maaf, ini bukan berarti kita tidak mendukung. Ya ini kakak yang komentar itu kemungkinan ini hanya pembeli ya, bukan untuk nggak berpikir untuk jadi vendor. Ya ini hanya pembeli ya seperti itu. Terus banyak lagi ya. Harga GCP harus didukung. Ya silahkan, yang mau dukung aja gitu. Dengan cara dukungan itu kan di sini ada juga ya. Nah di sini jangan hanya meramaikan, kita dukung dengan cara transaksi. Ya lakukan. Emang benar ini, jangan hanya meramaikan doang, tapi bantulah untuk membentuk nilai GCP biar tercatat di blockchain. Tapi kalau seperti Mbak ini, sama aja dengan kaum penyerok. Ayo bersatu dengan harga GCP. Alhamdulillah dari dulu ini kaum penyerok dan penyerok. Saya mah senyum-senyum aja ya. Ya seneng. Jadi kadang-kadang saya kalau sendiri ya suka ngelihat komentar-komentar kalian ini di sini, saya senyum-senyum sendiri gitu kan. Ya boleh kalian bilang saya itu hak kalian, mau bilang saya itu apa sih maksudnya penyerok. Karena apa? Karena sampai saat ini untuk yang mendukung nilai GCP itu sedikit untuk melakukan transaksi. Gitu kan, sedikit untuk melakukan transaksi. Bahkan sekarang kalau kita mau hitung ke situ, lebih banyak melakukan transaksi tiap hari, tiap detik, tiap jam, yaitu penyerok dengan nilai 10.000 gitu kan. Jadi itu yang lebih banyak di blockchain itu. Ya saya cuma sehari paling ada 2 kali untuk Pi gitu, kebanyakannya dengan Sidra gitu, seperti itu. Ya emang semuanya itu akan tercatat di blockchain gitu kan. Jadi intinya buat teman-teman semua, kalau mau mendukung nilai itu ya silahkan lakukan transaksi, jangan bilang aja, jangan ngomong aja gitu kan. Kalau cuma berkoar ya saya pun bisa, wah saya mendukung nih nilai GCP, tanpa melakukan, duduk diam aja buat apa gitu. Jadi ayo ramaikan untuk Vfresh ini, untuk Vfresh ini yang Vfresh kedua ini ramaikan. Kalau emang kalian mendukung nilai GCP, ayo bareng-bareng melakukan nilai GCP bagi yang mampu punya produk. Untuk membentuk nilai itu sebenarnya tidak harus membentuk dengan mobil lah, dengan motor lah, tidak. Karena apa? Karena saya belum yakin banyak yang melakukan transaksi, melakukan barter mobil, motor, entah sepeda listrik, entah emas dengan nilai GCP itu. Saya belum yakin 100% itu terjadi.
Karena apa? Karena banyak banget bocoran-bocoran dari teman-teman, transaksi itu hanya formalitas gitu kan. Jadi tidak 100% mendukung, tidak 100%, jadi hanya pemindahan koin dari wallet A ke wallet B, itu doang. Jadi kalau untuk vendor itu, untuk melakukan transaksi di satu vendor, misalkan punya 5 sembako nih, punya beras, minyak sayur, telur, terus terigu, gula pasir. Nah, 5 orang ini harus transaksi ke satu vendor, bukan dari wallet ini ke wallet ini, dari wallet ini ke wallet ini. Itu cuma memindahkan koin doang. Yang dimaksud dengan melakukan transaksi agar tercatat itu di satu titik, di satu titik itu melakukan barter. Misalkan ada satu toko, ya udah situ, kalau emang toko itu melakukan nilai dengan GCP, udah berarti kan setiap yang belanja itu pasti beda wallet. Itu akan tercatat, akan terlihat, oh bahwa iya toko ini banyak banget ini yang masuk, yang melakukan transaksi. Intinya seperti itu. Jadi jangan saling membuli. Jadi sekali lagi saya pesan, siapkan mental, siapkan hati, siapkan jantung menghadapi akan terjadinya open network. Sekali lagi saya pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah vendor yang cerdas. Jika tidak mau melakukan transaksi, simpan baik-baik koin kalian, karena kedepannya koin pay ini akan sulit untuk didapatkan, gitu kan. Jadi simpanlah koin kalau tidak mau melakukan transaksi. Dan jika tidak ingin melakukan transaksi juga, jangan sok-sokan berkoar untuk mendukung ini tanpa melakukan transaksi. Seperti itu, tanpa berkecimpung membangun ekosistem. Intinya seperti itu ya. Sekali lagi pesan dari saya, salam damai kawan. Jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Kita berawal dari kecil, insya Allah akan jadi besar. Intinya seperti itu. Mulailah bekerja, mulailah membangun usaha masing-masing dari kecil dulu. Oke, mungkin sekian videonya ocehan-ocehan sore ini. Yang ini judulnya yaitu siapkan mental kalian menghadapi open network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk kita semua.